sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta seminar orientasi yang berbahagia. Yang kami hormati Ibu RAYP SE MSI dan Bapak Edi Sukono SIP. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di BPBD dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Langsung ke acara inti. Topik seminar pada sore hari ini adalah kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dan evakuasi ular di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang disampaikan oleh Saudara Bangun Indra Duyama. Waktu presentasi kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti setelah paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk Saudara Bangun Indra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Ibu Happy. Selamat sore untuk Pak Edi. Oke. Semangat. Untuk waktu ini saya akan melaporkan orientasi dan nilai etika pada instansi pemerintah. Untuk pertama, perkenalkan, nama saya Bangun Indra Duyama. Untuk jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Untuk judul orientasi yang saya ambil, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dan evakuasi ular. Laporan pelaksana. Maksud pelaksana orientasi nomor 1, untuk mengenalkan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan tujuan pelaksana orientasi agar peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Visi misi Kota Surakarta. Untuk visi dari Kota Surakarta antara lain mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri ada 7 poin. Untuk yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Untuk poin kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang aktif dan berkelanjutan. Untuk poin ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Poin keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Untuk poin kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk poin keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga yang berkeadilan dan inklusif. Untuk poin terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dasar pembentukan penanggulangan bencana tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013. Tugas utamanya yaitu untuk membantu wali kota dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi perumusan kebijakan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Visi misi dari BPD Kota Surakarta. Untuk visinya sendiri mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan misinya diambil dari misi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, dan bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi risiko bencana.
nilai dan etika organisasi. Untuk tupoksi P3K di penanggulangan bencana daerah Kota Surakarta, yaitu tugas Panata Pencarian Pertolongan memiliki tugas utama yaitu membantu proses pencarian dan pertolongan pada situasi darurat atau bencana. Register Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta mendukung upaya pencapaian misi ke-7 yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dalam rencana strategi BPBD Kota Surakarta memiliki tujuan yang ingin diwujudkan yaitu terbentuknya mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh dengan sasaran meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana. Rencana hasil kerja. Dalam rencana hasil kerja, isu yang saya ambil kurangnya kesiapsiagaan masyarakat rendah dalam penanganan ular. Kenapa saya menganggap isu dari tersebut? Karena memang dari setiap sosialisasi ataupun dan setiap penanganan banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana ketika berhadapan langsung atau berinteraksi dengan ular, untuk cara penanganannya, untuk cara memitigasi agar ular tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Untuk gagasannya, saya bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat. Untuk langkah kegiatan, untuk pertama merencanakan dan membentuk tim kerja. Jadi untuk rencana kegiatan kemungkinan setiap TRC bisa belajar mungkin dari komunitas reptil ataupun dari dinas terkait yang mungkin lebih paham tentang ular, agar dari anggota tersebut bisa paham ketika dalam penanganan ular. Jadi untuk penanganan ular nggak hanya bisa dilakukan untuk 1-2 orang yang ada di TRC di Kota Surakarta sendiri, agar semuanya bisa dalam penanganan ular tersebut. Ini untuk kegiatan pelatihan TRC yang dulu pernah kita lakukan, dan ada beberapa juga kita sudah berkoordinasi dengan komunitas reptil, yaitu di komunitas Omahulong. Kegiatan selanjutnya mungkin adanya sosialisasi dan pelatihan bagi warga. Untuk sosialisasi dan pelatihan bagi warga, untuk pelatihan ular cenderung agak sedikit yang bisa dilakukan, karena memang cenderung kita mensosialisasikan tentang keadaan bencana, tapi tidak dalam penanganan ular. Contohnya untuk mensosialisasikan ke masyarakat, kita bisa memberikan identifikasi untuk jenis-jenis ular tersebut. Saya ambil dari salah satu jenis ular yang biasanya orang menganggapnya berbahaya. Sebenarnya untuk melihat ular itu berbahaya atau tidaknya tidak bisa kita lihat dari segi fisik ataupun dari segi sifatnya. Contoh yang paling sebelah kiri ada ular gadungwo yang berwarna hijau. Itu berwarna hijau sama dengan ular yang di tengah, sama-sama berwarna hijau dengan kondisi fisik kepala berbentuk segitiga, tapi untuk yang ular busuk sendiri itu tidak berbahaya. Dan untuk yang sebelah kanan juga sama, dia berwarna hijau dan ekor pun berwarna merah, dia juga tidak berbahaya. Jadi untuk membedakannya sendiri secara spesifikasi, secara kita lihat secara fisik tidak bisa kita dapat dimengerti. Jadi untuk lebih detailnya, biasanya untuk jenis ular yang berbisa itu kita melihat dari karakter. Ketika karakter ular itu cenderung agak pendiam, itulah yang perlu kita waspadai. Karena biasanya yang tidak berbisa itu akan lebih agresif, karena itu salah satu cara dia untuk melindungi dirinya. Jadi supaya memperlihatkan bahwa dia itu agresif dan berbahaya.
agresif itu malah masalah. Bila yang kena langsung selap-selap. Untuk kegiatan terakhir itu kegiatan untuk mengevaluasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan tersebut. Kita evaluasi bagaimana masyarakat bisa menangkap dari yang kita sosialisasikan agar lebih paham dan lebih siap ketika menghadapi atau berinteraksi dengan ular. Kesimpulan, orientasi PDK Surakarta tahun 2005 bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dan evakuasi ular. Terus materi sosial meliputi dedikasi, pencegahan, evakuasi, dan pertolongan. Untuk selanjutnya, diharapkan masyarakat dapat bertindak tenang, efektif, dan bertanggung jawab serta meminimalkan resiko cedera. Nah, untuk bertanggung jawab sendiri, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua ular itu ketika kita bertemu harus kita bunuh. Untuk ular tersebut sangat berguna di ekosistem di masyarakat, bisa mengatur dari melonjaknya adanya tikus. Jadi untuk kita pahami, untuk ular itu bisa mengatur agar pelonjakan tikus tidak terlalu lebih banyak, sistem siklusnya biar kita baca. Yang keempat, untuk koordinasi antar dinas terkait dan komunitas reptil sangat penting untuk keberhasilan dalam penanganan ular. Dalam ini BPBD juga berkoordinasi dengan dari dinas lain, contohnya dari dinas lantar dan juga dari komunitas reptil yang ada di Kartosuro. Kita bekerja sama ketika ada penanganan ular, kita bisa saling berkoordinasi dalam mengevakuasi mana yang lebih dekat lokasinya, ataupun nanti cara penanganannya bisa saling sharing lagi biar tidak lupa untuk teorinya. Sarannya, pelatihan berkelanjutan untuk TRC fokus pada praktek evakuasi dan penanganan ular. Jadi pelatihannya bukan cuma hanya dari lewat teori. Kalau bisa kita mempraktekkan sendiri bagaimana caranya kita mengendalikan ular tersebut. Terus penguatan kolaborasi. Untuk penguatan kolaborasi sampai saat ini masih kita lakukan, karena untuk evakuasi kita bisa melakukan sendiri. Terus untuk yang ketiga, penyediaan hotline darurat. Nah, itu untuk agar masyarakat lebih cepat dan tahu ketika ada penanganan dan mereka tidak bisa menangani, dia harus meminta bantuan ke siapa. Itu kita bisa menyebarkan ketika melewati sosialisasi, ataupun ketika penanganan kita selesai penanganan kita memberikan edukasi ke masyarakat untuk penyebaran bagian bintang-bintang. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudara Bangun Indra Duyama yang telah memaparkan hasil seminar yang sangat menarik. Langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Bapak Niko Agus Putranto SHMM dan Ibu Ari Yepi SEMSI. Dilanjutkan dengan Bapak Edi Sukono SIP. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Pak Niko. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bangun, Pak. Jadi tegang semangat pakai semangat. Oke. Semangat Mas Bangun. Terima kasih sekali paparannya, kemudian termasuk pilihan substansi panjenengan memberikan tambahan keahlian, berbagi sharing keahlian dengan teman-teman dan masyarakat, khususnya tentang penanganan dan evakuasi ular.
perlu sekali itu tidak hanya untuk masyarakat tapi juga teman-teman BPBD sendiri. Jadi tidak ada yang disampaikan Pak Edi bahwa teman-teman walaupun memiliki kekhususan dan spesialisasi, tapi panjenengan juga harus bisa semua. Ya, masa urusan ulo Mas bangun toh. Nah aku ngertinya ulo nek meneng-meneng kuwi sing ganas. Gitu ta. Ini nek pecicilannya tendang ber ngono ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Izin Pak Edi, balik lagi teman-teman harus alur pikirnya paham dulu bahwa ketika panjenengan yang selama ini di lapangan, ketika menjadi ASN jangan lupa dengan administrasi. Ya, saya ulang terus dari tadi terkait administrasi, makanya panjenengan diminta untuk membuat ini namanya apa nih Pak? Makalah. Makalah itu sebenarnya untuk menunjukkan panjenengan itu kalau administrasi jinjora loh. Ini termasuk ulo sing ganas atau ulo sing ora ganas, gitu kan? Ya. Nah, saya membaca antara judul kurang kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan, antara judul dan gagasan yang mau diangkat. Saya paham maksudnya panjenengan klop Mas. Intinya kan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan teman-teman di BPBD tentang ular. Nah, misalnya, tapi monggo nanti dengan Pak Mentor itu judulnya adalah disesuaikan saja dengan gagasan yang mau diangkat. Karena kurangnya kesiapsiagaan, saya tanya lagi, kurangnya tekan endi? Kurang jero, kurang dalam, kurang tinggi, kurang ajar, atau kurang apa? Ya, jadi ini sesuatu yang tidak bisa diukur. Ya, nggak apa-apa. Ini malah buat jadikan isu sudah benar. Isu yang buat angkat benar, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat. Ya kan? Saya cocokkan di sini isunya sudah benar. Hanya mungkin gagasan yang kemudian gagasanmu itu buat simpulkan menjadi judul bisa disesuaikan. Jadi judulnya bukan kurangnya kesiapsiagaan, tapi adalah peningkatan kesiapsiagaan. Jadi judul itu bahas katanya kata benda ya, peningkatan. Kata kerja meningkatkan itu pokoknya gue bahasa Indonesia orang itu satu Mas. Jadi terus ini ada sedikit orang-orang Mas. Yang pertama itu coba judulnya disesuaikan. Jadi kalau kurangnya itu menjadi sebuah isu masalah, nah sekarang solusimu apa? Kan menjadi gagasanmu nih. Nah gagasanmu adalah peningkatan kesiapsiagaan atau meningkatkan boleh, bukan meningkatnya. Meningkatnya itu berarti kata benda sudah ada hasilnya. Oh meningkatkan ngaten. Nah ini kan kamu dalam baru berupaya menaikkan, meningkatkan. Oh, nah ya. Jadi ini judulnya disesuaikan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi munculnya ular dan memahami cara aman menghadapi keberadaan ular. It's okay. Judul ini saya baca di depan kan beda banget mau, ya. Nanti disesuaikan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, dalam identifikasi isu itu tolong ditambahin dulu latar belakang sedikit saja. Tadi yang kamu sampaikan tadi Mas, bahwa munculnya ular sekarang tidak bisa diprediksi. Anggar rumah pinggir sawah pasti ada ulone, kan juga belum tentu. Nah itu kamu ceritain sedikit aja, 10 kalimat lah, ya kan, bahwa situasi saat ini kemunculan ular itu tidak hanya pada sawah, tapi bisa diselokkan pada tempat yang bersih, ya kan, bersih dalam artian di lantai, tapi ternyata ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu kamu sampaikan di situ, kemudian baru dimunculkan dari situasi di atas, ya kan, teridentifikasi isu sebagai berikut. Ini ada 1, 2, sudah benar Pak Edi ini. Izin saya orang ini. Nah, ada 1, 2 isu kan? Yang gede tadi, kemudian isu yang diangkat adalah salah satu aja, ya kan, edukasi preventif melalui sosialisasi misalnya, meningkatnya kesiapsiagaan. Nah kesiapsiagaan kan preventif nih, durung penanganannya toh. Nah itu dicocokkan di situ, disesuaikan lagi. Itu ya Mas Bangun ya. Siap. Jadi, matur nuwun, monggo Pak Edi. Terima kasih atas paparan dari Mas Bangun tadi terkait dengan orientasi pengalaman nilai dan etika yang disambungkan sesuai dengan
tugas pokok penjenengan selaku peranata pencarian dan pertolongan di BPBD. Terkait dengan paparan, tentunya karena orientasi ini tentunya penjenengan tadi mengungkapkan bagaimana memberikan sosialisasi untuk mitigasi terkait dengan jadi untuk penanganan dan evakuasi ulang. Tentunya ini kan orientasi ini sebenarnya kita itu pengen menunjukkan atau mendistribusikan tugas masing-masing TRC, khususnya Mas Bang ini sebenarnya tugas secara personil tentang evakuasi ular ini sebenarnya sudah linear ya dengan yang menjadi tugas kita. Yang perlu dijelaskan lagi atau ditegaskan lagi, evakuasi ular ini itu apa yang tadi penjenengan sudah paparkan, teknisnya seperti apa sih? Dan tentunya kalau ular itu kan banyak masyarakat yang sebenarnya rawan, itu bukan berarti tidak mau belajar untuk ular, tapi mitigasi bencana, mitigasi untuk evakuasi ular kepada masyarakat ini, masyarakat ini banyak sing gila juga ada, yang nggak berani juga ada. Makanya bagaimana teknis selaku tim dari BPBD yang terkait dengan evakuasi dan penyelamatan ini, kalau untuk memitigasi ular itu tentunya teknisnya banyak ya, berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Nah, perlu ada penekanan penjelasan mitigasi ini bentuknya biasa. Kalau untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat itu minimal, kalau tadi juga disinggung, agar supaya ular itu tidak masuk rumah. Oh benar, ular itu untuk cegah tidak masuk rumah. Nah ini teknisnya kan seperti apa itu sudah, karena ini terkait dengan tugas dan juga kinerja dari Mas Banu. Tapi saya ini memang sesuai, saya anggap ini sesuai dan baik, bagus saya kira, karena sesuai yang penanganan BPBD itu salah satunya sekarang evakuasi ular. Tapi yang menjadi sedikit kita harus bertajam, apa untuk evakuasi ular juga masuk dalam penanganan BPBD. Nah, tentunya ini itu salah satu penanganan BPBD apa tidak? Karena kalau BPBD tentunya kalau ini belum atau tidak masuk di tugas apa jenisnya layanan kita, udah masuk layanan apa belum ini? Ya, kalau ini belum berarti ini kan inisiasi sebenarnya. Jadi inisiasi yang berkembang bisa dari Mas Bangun atas perkembangan masyarakat, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pada BPBD terkait dengan banyaknya sekarang laporan ular yang masuk ke rumah lah, ada ular yang di sepeda motor lah, jadi banyak laporan atas ular yang berada di lingkungan. Ini perlu ada sosialisasi untuk penanganan dan masyarakat perlu tahu kan gitu. Makanya tolong nanti inisiasi ini mungkin bisa ditindaklanjuti di layanan BPBD. Untuk ini ide ini bisa masuk di layanan BPBD, bisa ditambahkan di sana. Tapi juga edukasinya ke masyarakat itu seperti apa wujudnya. Kalau tadi berbicaranya hanya mensosialisasikan, ya sosialisasi itu termasuk kepada masyarakat itu harus apa sih yang dilakukan memitigasi itu. Dicontohkan saja, diperlukan yang memitigasi itu
misalnya ini masyarakat harus siap ada peralatan dulu atau apa nih, garam misalnya, terus ada hal-hal kecil saja. Yang penting yang dibicarakan tentang mitigasi juga diberikan sosialisasinya, minimal kesiapannya apa sih masyarakat untuk bisa mencegah dan supaya ular itu tidak masuk di lingkungan. Ya mungkin itu saja penambahannya, dan saya kira ini menjadi ide baik yang nantinya bisa dimasukkan di masuk dalam pelayanan, tambahan pelayanan di BPBD. Ini mungkin saja matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun Bu Yepi sudah memberikan masukan, kemudian dipertegas lagi oleh Pak Kalak, Pak Niko, ya. Ini berpotensi untuk Mas Bangun menjadi yang terbaik. Amin. Saya memberikan arahan dua, Mas. Cuma panjenengan ini harus sedikit kita nanti berkolaborasi terkait dengan perumusan yang sekali lagi di bab 4. Di bab 4 memang itu kunci dari segala hal yang sudah kita lakukan, mulai dari kita membentuk tim kerja, membentuk rencana aksi, kemudian mempersiapkan berbagai macam bukti. Cuma secara normatif itu mestinya harus tertuang dengan, dan itu menjadi PR kita nanti untuk dikuatkan di formulasi di bab 4 nanti. Ini menjadi bekal luar biasa Mas Bangun, bahwasanya ke depan apapun kondisinya, tim kerja itu menjadi kekuatan utama. Tim kerja itu menjadi fokus di mana panjenengan bisa berkoordinasi, berkolaborasi, opo-opo aja melaku dewi, opo-opo tetap berdasarkan pemandu, tetapi panjenengan juga bisa memberikan input untuk pengambilan keputusan akan itu. 2 hari ini ada laporan ular terus. Kemarin Mas Bagas dan Mas Solis ya, dolanan ular. Tapi ularnya yang buatan bukan. Iya, hari ini juga ditemukan sawo kembang di mana Mas? Di Kali Jayatakan tuh Mas. Sawo kembang lumayan jauh juga. Nah, ini membuktikan bahwa di Solo ya ular itu memang satu, secara ekosistem dibutuhkan, tetapi 2, masyarakat cara pandangnya beda. Kalau ular ini pasti nah itu monggo ke depan. Nah ini hanya disuarakan oleh Mas Bangun seorang pasti tidak akan efektif, tetapi ketika Anda menggandeng, Mas Bangun menggandeng teman-teman 10 orang masih lengkap, ini membuktikan bahwa angkatan 1 ini solid. Luar biasa, fokus pada perbaikan-perbaikan, monggo nanti dikonsolidasikan secara internal. Saya kembalikan ke moderator, semangat Mas Bangun. Baik, terima kasih atas saran yang sungguh berguna bagi peserta orientasi. Karena sesi paparan dan tanya jawab sudah selesai, maka kita tutup seminar pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Niko Agus Putranto SHMM, Ibu Ari Yepi SEMSI, dan Bapak Edi Sukono SIP, serta rekan-rekan peserta seminar orientasi tahap 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga presentasi seminar pada hari ini dari pagi sampai hampir malam bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.